Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir pada diskusi buku ya, yang merupakan karya dari salah satu ulama muda, cendekiawan harapan bangsa Indonesia, cendekiawan muda Sayyid Musa Kasim Al-Habsyi, dengan judul Identitas Arab itu Ilusi. Uh, yang akan membedah buku ini ada beberapa pakar. Pertama adalah profesor yang akan memberikan pengantar nantinya adalah Dr. Haidar Bakir. Beliau adalah Presiden Misan Group. Beliau alumni dari Harvard University, ITB Bandung, dan sekarang mengelola manajemen sekolah uh, pendidikan ya, dan juga lagi aktif di memperkenalkan Islam cinta dunia tasawuf. Terus ada Profesor Dr. Kasim Matar, beliau adalah mantan Direktur Pasca Sarjana UIN, Wakil Direktur UIN Alauddin Makassar. Beliau juga latar belakang pendidikan beliau adalah akidah dan filsafat. Terus nanti ada Profesor Ahmad Sewang, beliau mantan Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, dan latar belakang pendidikan beliau adalah sejarah, dan sekarang memimpin lembaga dakwah IMIM Makassar. Terus yang ketiga nanti ada dari tokoh muda kita, Dr. Eka Sastra, ya. Beliau pernah jadi anggota Dewan DPR DPR RI, sekarang berkecimpung di HIPMI. Baik, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, kita langsung mendengarkan pengantar dari Ustadz Dr. Haidar Bakir. Silahkan Ustadz. Fadhil. Ya, terima kasih. Suara saya jelas ya? Iya Ustadz, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama, saya tentu berterima kasih sekali sudah diundang di dalam diskusi ini. Sebetulnya sudah rindu untuk datang ke Makassar, ketemu Pak Qasim Matar. Kalau Pak Eka kebetulan belum terlalu lama, bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mampir ke tempat kita, tapi saya nggak bertemu. Mungkin ketemu, insya Allah kalau pandemi ini betul-betul sudah selesai, saya ingin mampir ke Makassar. Mudah-mudahan ketemu Pak Qasim Matar, kemudian ketemu dengan yang lain-lain insya Allah. Pak Eka lebih baik di Jakarta, mungkin Profesor Sewang dan Pak Supa insya Allah. Ya. Saya memang meminta kepada panitia untuk saya memberikan pengantar saja, karena memang bahkan di buku itu pun saya menuliskan apa yang saya tuliskan itu sebagai pengantar dari penerbit Mizan yang menerbitkan buku ini. Insya Allah nanti para pembicara yang akan bicara saya kira akan bisa menyampaikan apa yang perlu didiskusikan dengan sangat baik. Ada Ustadz Musa Kadim, Profesor Qasim Matar, ada Pak Eka Sastra, dan Profesor Sewang insya Allah. Jadi seperti saya tulis di pengantar saya, buku ini menurut saya menarik dan terbit pada waktunya. Ya, dari segi pembahasan, buku ini pendekatannya sangat orisinal. Banyak orang yang saya kira akan dibuat terkejut dengan pembahasan yang dilakukan oleh buku ini. Tentu saja orang boleh tidak sepakat, apalagi ini hal yang cukup baru. Tentu tidak akan ada salahnya sama sekali jika kemudian ada orang yang
memiliki pendapat yang berbeda, yang tidak sejalan dengan tesis yang disampaikan oleh buku ini. Apalagi di dunia ilmiah, ini adalah satu hal yang biasa. Seperti kita ketahui, ya dari judulnya Identitas Arab itu Ilusi, saya kira judul ini tentu bisa dipersoalkan juga, tapi saya kira untuk keperluan mengangkat tesis yang hendak disampaikan oleh Ustaz Musa Kadhim, saya kira ini sebuah judul yang bagus, ya. Bahwa pada kenyataannya ada identitas Arab itu tentu saja tidak bisa dipungkiri, ya. Ada orang yang disebut sebagai Arab, keturunan Arab, dan lain sebagainya, ya. Tapi yang hendak disoroti oleh buku ini, yang membuat buku ini menarik dan Mizan memutuskan untuk menerbitkannya adalah bahwa buku ini berusaha menjernihkan apa yang dimaksud dengan identitas Arab itu. Satu, bahwa sebetulnya menurut tesis buku ini, kalau ada yang disebut identitas Arab itu, maka identitas itu bukanlah identitas kesukuan atau kebangsaan, melainkan identitas sebagai penutur bahasa Arab, gitu ya. Jadi yang mengikat semua orang yang disebut sebagai Arab itu adalah bahasa yang dipakainya, gitu ya, bahasa yang dipakainya. Tapi tidak ada identitas Arab yang terkait dengan simbol-simbol yang selama ini dihubungkan sebagai simbol-simbol Arab, ya. Karena kalau kita lihat di berbagai negara Arab pun, negara Arab yang disebut negara Arab seperti misalnya katakanlah Oman dengan Yaman saja yang berbatasan sudah terdapat perbedaan-perbedaan yang luar biasa besar, ya. Bahkan kalau kita pergi ke Oman yang kalau jalan darat hanya 12 jam untuk ke Hadramaut, ke Yaman Selatan, kita akan lihat yang satu negara yang dikagumi oleh Barat, para sarjana Barat sebagai negara yang masih sangat tradisional dan memelihara banyak kultur yang umurnya sudah berabad-abad, ya, yang seolah-olah tidak ada perubahan. Di Hadramaut sekarang itu kulturnya tidak banyak berbeda dengan Hadramaut sekian abad yang lalu, ya. Tapi kalau kita pergi ke Oman yang hanya 12 jam jalan darat, mungkin kalau sekarang itu barangkali kalau nggak ada tol dari Jakarta ke Surabaya, itu sudah berbeda sama sekali. Kultur tradisionalnya berbeda, dan Oman itu merupakan sebuah negara di wilayah yang disebut Arab yang sangat amat modern, gitu ya. Jadi kalau mau ikut Arab, meniru Arab itu, Arab yang mana yang mau ditiru, ya. Dan saya katakan bahwa sama juga seperti begini. Misalnya Arab itu terbelakang, Arab mana, ya. Kita bicara Arab Saudi atau bicara Yaman atau bahkan negara seperti katakanlah negara-negara Afrika itu sampai batas tertentu disebut Arab karena menggunakan bahasa tutur yang sama, yaitu bahasa Arab, padahal mereka sebetulnya bangsa Afrika, ya. Sementara misalnya saya menulis di situ, termasuk Ustaz Musa dan lain sebagainya, baru belakangan saya kira orang sebagian tahu bahwa saya ini bermarga Al-Habsyi, seperti Ustaz Musa Kadhim. Seluruh saudara saya tidak satu pun yang menggunakan marga Al-Habsyi di namanya. Dan orang tua saya juga sama sekali tidak keberatan, karena saya sejak kecil misalnya tidak pernah menganggap diri saya sebagai orang Arab. Karena ngomongnya saya bahasa Indonesia, cara berpakaiannya seperti orang Indonesia, gesturnya, gerak-geriknya seperti orang Indonesia, makannya makanan Indonesia, ya. Anak saya ada yang tinggal di New Zealand misalnya, tapi kalau datang ke Indonesia yang pertama kali dia rindukan itu warteg. Makan masakan-masakan di warteg, ya. Jadi orang seperti saya ini merasa jengah kalau disebut sebagai orang Arab.
Karena sebetulnya yang ada pada diri saya kearapan itu ya apa namanya, meskipun nenek saya itu orang Melayu asli, tapi sayangnya gen dari apa namanya ayah saya itu yang lebih kuat sehingga penampilan saya hidungnya lebih besar, ya mungkin alisnya lebih tebal. Tapi sesungguhnya kalau saya melihat diri saya eh, inginnya bukan karena merasa Arab itu tidak bagus sama sekali, ya nggak ada hubungannya. Semua bangsa itu bangsa suku-suku diciptakan oleh Allah sama mulianya, ya. Rasulullah mengatakan tidak ada yang apa lebih mulia antara Arab dan Ajam yang bukan Arab, ya yang menentukan kemuliaan itu adalah takwa. Semua suku bangsa itu mulia karena dia manusia sempurna, ciptaan Allah SWT, kumpulan orang-orang yang diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk. Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya tidak menambatkan nama saya, nama marga saya, ya, dan itu sebagai apa namanya ungkapan perasaan bahwa saya ini 100% orang Indonesia, itu saya bukan berarti meremehkan Arab, ya, yang sekarang ini dinisbahkan sebagai orang Arab, sama sekali tidak, ya. Tapi saya memang tidak merasa ada apa namanya sesuatu yang harus membuat saya merasa Arab gitu ya. Seperti saya katakan tadi, semua yang ada pada diri saya itu sangat Indonesia. Apalagi dari segi misalnya tata cara, saya lahir di Solo, di Jawa Tengah, ya, di sebuah kota yang punya unggah-ungguh sendiri, punya etiket sendiri, punya adab sendiri. Saya tampil lebih seperti orang Solo, orang Indonesia, bahkan orang Indonesia Solo ketimbang sebagai orang Arab gitu ya. Dan hal ini sebetulnya seperti diungkapkan dalam buku ini, dan ini salah satu bagian yang paling menarik, sebetulnya mencirikan orang-orang yang datang dari Hadramaut, ada yang langsung, ataupun ada yang datang lewat India misalnya, lewat Gujarat, Hyderabad, dan lain sebagainya. Mereka itu datang ke Indonesia langsung berusaha melakukan akulturasi, sehingga banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang juga sebetulnya Habib, ya, tapi sudah tidak dikenal kehabibannya. Di Aceh juga banyak, di Makassar banyak, di Papua, di berbagai negara di Indonesia. Ya, saya ingat bahkan kakek saya itu masih termasuk Ulaiti, kakek saya dari ayah. Jadi katakanlah Arab Singkek gitu ya. Tapi kakek saya itu berusaha belajar bukan hanya bahasa Indonesia, bahkan belajar bahasa Jawa. Jadi kakek saya yang datang ke Indonesia sudah cukup tua, itu belajar bahasa Jawa supaya bisa berkomunikasi dengan sesama warga Solo misalnya, ya. Nah, jadi sebetulnya persoalan identitas Arab itu hampir-hampir sudah selesai. Ya, bahkan kita tahu bahwa interaksi antara ulama Indonesia dan ulama Hadramaut itu sudah mulai sejak abad ke-4 Hijriah, ya, sudah terjadi tukar menukar. Syekh Yusuf Makassari itu sempat ke Hadramaut dan ketemu Habib Haddad. Kalau itu sudah lama sekali, tapi untuk menunjukkan betapa sejak abad ke-4 Hijriah, yaitu berarti sekitar abad ke-10, ya, terus-menerus terjadi komunikasi. Syekh Yusuf misalnya tidak tampil dengan identitas Arab. Kalau soal pakaian itu soal lain ya. Bukan hanya pakaian, sebagian pakaian Arab yang diapropriasi ke dalam kultur Indonesia. Kultur Indonesia itu menyerap model pakaian barat, jas, hem, celana panjang, sepatunya, ya. Kemudian menyerap sebagian kultur berpakaian orang-orang Cina. Itu hal yang biasa, itu namanya akulturasi budaya atau apropriasi sebagian budaya lain ke dalam budaya sendiri. Bukan itu yang kita persoalkan atau saya persoalkan atau saya lihat dipersoalkan oleh buku ini. Tapi yang dipersoalkan itu
adalah kenapa sebetulnya sebelumnya ada yang bocor nih kayaknya. Nah, sebelumnya orang-orang dari Yaman itu datang ke sini dan mereka begitu terampil untuk beradaptasi dan betul-betul menjadi orang Indonesia, terjadi perkawinan campur dan lain sebagainya, sehingga identitas mereka menjadi identitas orang Indonesia, ya, orang Nusantara. Tiba-tiba belakangan ini ada upaya-upaya baik dari sekelompok non keturunan Yaman maupun dari keturunan Yaman sendiri untuk kembali mengeraskan identitas Arab itu, ya, seolah-olah apa yang disebut sebagai identitas Arab itu adalah lebih mulia dari identitas keindonesiaan, gitu ya. Jadi akhirnya yang keturunan Yaman makin tampil dengan identitas keyamanannya, dan orang-orang Indonesia non-Yaman merasa lebih religius kalau tampil seperti orang-orang Yaman itu, atau orang-orang Arab. Sebagian juga ada yang membawa orang Arab, maksudnya Arab Saudi, yang membawa tradisi Arab Saudi ke Indonesia. Ya, mereka pakai misalnya rodi model Arab Saudi, yang bukan saja tidak perlu, sesungguhnya rodi seperti itu juga bukan rodi yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Rodi itu sepenuhnya rodi atau selendang budaya Arab Saudi, atau dulu sebagian dari Najd, ya, budaya Najd itu bukan budaya Islam. Nah, sekarang ini ada kecenderungan untuk melihat yang serba Arab sebagai lebih Islam. Padahal pertama, yang disebut sebagai Arab itu identitasnya seperti diungkapkan oleh tesis ini sebetulnya tidak jelas, ya, sebagai suku, tapi lebih sebagai penutur bahasa. Ya. Kedua, juga tidak ada sebetulnya keharusan untuk menjadi lebih Arab kalau kita ingin menjadi lebih Islam, gitu. Dan kecenderungan ini yang membuat Ustadz Musa Kadzim menulis buku ini adalah karena kecenderungan ini sudah mulai sampai pada titik yang mengkhawatirkan, gitu ya. Mulai persoalan identitas Arab itu menjadi sumber bagi konflik. Ada yang mendukung dan tampil dengan identitas yang diduga sebagai identitas Islam, ya. Tapi yang dipakai sebetulnya ada identitas Arab dari Jazirah Arab, khususnya Najd, ya. Ada yang memasang identitas Arab Yaman, ya. Ada juga yang memasang identitas Arab Palestina, padahal Palestina termasuk Syria, Lebanon, Irak, itu sudah budayanya tercampur dengan budaya Romawi Timur misalnya, ya. Dan akibatnya ada sekelompok orang yang merasa menjadi lebih Islam dan mendukung pengerasan apa yang diduga sebagai identitas Arab ini, dan di sisi lain ada sekelompok masyarakat Indonesia yang merasa berkeberatan karena seolah-olah memaksakan identitas asing yang tidak seharusnya dipaksakan, tidak ada kewajiban memaksakan identitas yang dianggap Arab itu, dan akibatnya justru menciptakan gap baru, ya, sehingga kita lihat belakangan ini menjadi panas. Ada yang mati-matian membela segala yang berbau Arab, mengaitkan itu dengan Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan Arab itu silahkan pulang ke negerinya, di Indonesia hanya merusak, gitu ya. Nah, sehingga salah sekali kalau ada orang yang beranggapan bahwa buku ini ditulis dengan semangat anti Arab. Sama sekali tidak ada semangat anti Arab di dalam buku ini, ya. Justru buku ini ada dua ujung tombaknya menurut saya. Di satu sisi berusaha menjernihkan gagasan tentang identitas Arab yang sebetulnya tidak jelas, dan mengingatkan orang bahwa keturunan Yaman di Indonesia ini selama berabad-abad sudah membaur dengan bangsa Indonesia, ya, atau
suku-suku yang ada di Indonesia misalnya. Di sisi lain, buku ini juga berusaha menunjukkan kepada orang yang benci pada Arab, bahwa benci pada Arab itu tidak pada tempatnya. Sama seperti orang Indonesia tidak perlu ke Arab-Araban, tapi juga membenci Arab itu juga sesuatu yang keliru. Sasarannya sama-sama kabur. Dari buku ini sebaliknya dari sudah mulai sekarang ada komentar-komentar bahwa buku ini bersifat anti Arab. Saya kira jauh sekali, jauh panggang dari api istilahnya. Buku ini punya dua tujuan seperti yang saya katakan. Salah satunya justru untuk menunjukkan bahwa Arab fobia itu juga keliru sama sekali. Ya. Nah, karena itu menurut saya buku ini sangat penting, sangat timely, terbit pada waktunya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa meskipun saya ini tidak memasang nama marga saya, tampil sepenuhnya sebagai orang Indonesia, bahkan saya curiga sebagian anak saya itu tidak tahu bahwa mereka itu dari marga Al-Habsyi. Ini saya bukan bercanda, tapi serius. Karena kami di rumah tidak pernah menekankan hal itu. Tapi bukan berarti saya ini anti Arab. Sebaliknya, saya ini bahkan ikut di dalam mendirikan satu organisasi namanya MAHYA, singkatannya Majelis Hikmah Alawiyah. Jadi itu sebuah majelis yang berusaha menjaga dan menyebarkan turas dan prinsip dakwah cinta kaum Alawiyin di Indonesia. Jadi kalau urusannya substansial, yaitu mendakwahkan Islam cinta cara tarekat Alawiyah, memelihara turas tarekat Islam cinta kaum Alawiyin, itu adalah sesuatu yang bukan saja tidak negatif, bahkan sangat positif, bagian dari kekayaan khazanah turas dan metode dakwah kaum muslimin secara keseluruhan. Saya bukan hanya terlibat, bahkan saya termasuk mendirikan. Jadi sama sekali ketika saya bercerita, saya selalu menganggap diri saya orang Indonesia, tampil sebagai orang Indonesia, jengah kalau dianggap sebagai orang Arab, tapi bukan berarti saya tidak suka pada sesuatu yang secara natural ada hubungannya dengan atribut kearaban. Bahkan saya terlibat di dalam sebuah organisasi dan mendirikan organisasi itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini menjadi jelas gitu ya. Saya sebagai penerbit yang sangat antusias menerbitkan buku ini, tidak ada sikap merendahkan suku apapun, apalagi suku-suku yang selama ini dipanggil sebagai Arab, apalagi membenci, ya bagaimana mungkin keluarga saya sebagian masih tinggal di Yaman, bagaimana mungkin keluarganya Ustaz Musa juga begitu, mana mungkin membenci seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Tapi ini adalah satu upaya penjernihan dan ajakan kepada orang-orang yang selama ini disebut keturunan Arab untuk membawa Islam yang damai, yang sesuai dengan kultur Indonesia, tampil dengan cara sebagaimana orang Indonesia tampil, dan tidak ada sama sekali perasaan bahwa kalau Islamnya lebih Arab itu superior, sementara kalau Islamnya lebih Indonesia itu lebih inferior. Ya, di satu sisi tidak ada perendahan, tidak ada sikap anti Arab sama sekali, bahkan ada pembelaan terhadap Arab fobia yang selama ini merendahkan orang-orang Arab, tapi pada saat yang sama juga mengajak kepada orang-orang yang disebut sebagai keturunan Arab dalam tanda petik untuk menjadi lebih Indonesia dan menyusun satu bagian dari mosaik warna-warni Islam dengan memperkuat Islam yang berada dalam background kultur Nusantara sebagaimana sudah dirintis oleh para pendahulu mereka sejak abad keempat sampai abad Wali Songo, abad ke-14, 15, kemudian ada gelombang di abad 17 lagi, ada gelombang di abad 20, yang semua itu mereka sudah berusaha menjadi lebih Indonesia, meskipun mungkin mereka memiliki akar pada sebuah kultur yang
secara lazim sering disebut sebagai bangsa Arab. Saya kira itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti tentu pembahasan yang lebih sistematis, lebih rinci, lebih ilmiah itu akan disampaikan oleh penulisnya, dan diskusi saya kira akan berlangsung dengan insya Allah sangat menarik karena kehadiran orang-orang yang ahli. Saya akan mulai sekarang saya akan menjadi pendengar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Haidar Bakir. Sebelum saya persilahkan ke pembicara kedua, ada yang saya mau stressing dari penyampaian beliau Dr. Haidar Bakir bahwa buku ini hadir untuk menjernihkan identitas Arab dan juga memberikan pandangan terhadap orang yang fobi Arab, ya, memberikan keterangan bahwa fobi Arab itu tidak berada pada tempatnya. Baik, hadirin sekalian yang saya muliakan, kita akan mendengarkan pandangan dari seorang Habib juga, Profesor. Bukan penulisnya dulu. Nanti belakangan beliau akan menjelaskan nanti apa yang mungkin menjadi kritikan dari pembahas atau ada yang perlu ditambahkan lagi, diluruskan. Baik, Prof, kita akan mempersilahkan Prof Kasim Matar untuk menyampaikan gagasannya atau pandangannya terhadap buku ini. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar suara saya? Bisa didengar suara saya? Jelas. Jelas. Baik. Ya bisa. Terima kasih. Bisa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan, para saudara moderator, pembahas, dan khususnya penulis buku Identitas Arab itu Ilusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi meminta supaya penulisnya, karena saya tidak bisa baca semuanya. Berapa halaman itu, Pak? 100 berapa? 200 ya. Dengan bab sekitar 20-an lebih, ya. 25. Ya. Menurut saya judul itu berjuang keras mengilusikan fakta. Berjuang keras mengilusikan fakta. Sebab yang benar menurut penulis adalah saya Habib, saya Indonesia. Dan Habib itu faktanya adalah Arab. Bukan Belanda. Bukan Australia. Bukan Jepang, bukan Rusia. Habib itu memang Arab. Bukan non-Arab. Ini saya lompat-lompat ya. Kalau bahasa Arab ingin ditegaskan sebagai identitas dan esensi kearaban, kenapa Allah mau merontokkan bahasa Arab dengan surat Al-Baqarah, khususnya ayat 23-24, dengan menutup pintu bagi penutur bahasa Arab untuk sanggup membuat sepatah dua patah kata guna menandingi atau mendampingi Al-Quran. Kalau kita mengatakan bahasa adalah identitas kearaban, kenapa surat ayat 23-24 surat Al-Baqarah itu seperti mau menutup kemungkinan
penutur bahasa Arab memang sanggup menandingi dan memang dibuktikan. Di masa lalu kan ada yang bikin ayat, ya, tidak ada jurinya. Jurinya adalah sejarah. Mau yang dia buat itu lantas tidak berkembang terus menjadi kitab suci. Tapi ada buktinya. Ya menurut saya bukan karena seperti yang ditulis dalam buku ini bahwa surah Al-Baqarah ayat 23-24 itu sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa bahasa adalah, menurut saya tidak demikian. Karena kalau kita perhatikan ayat 23 surah Al-Baqarah itu awalnya mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Sekiranya kamu di dalam keraguan. Kenapa dia tidak mengatakan sekiranya kamu mampu? Keraguan itu bisa kita lawankan dengan keyakinan, kepercayaan. Jadi bukan jika kamu sanggup atau mampu. Dan di akhir ayat itu dikatakan lagi in kuntum shadiqin, jika kamu benar. Yang benar itu lawannya batil. Bukan soal mampu. Ya. Mestinya kalau soal bahasa, kemampuan penutur Arab tidak mampu menyaingi Al-Quran, mestinya di akhir ayat dikatakan jika kamu memang tidak sanggup. Tapi dikatakan jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Itu ya. Keterangan saya ini meskipun demikian tidak menolak, tapi sependapat dengan perjuangan keras penulis bahwa bahasa adalah identitas Arab. Saya tidak menolak itu. Ya. Hal yang kedua, sekalipun Anda berbicara fasih dalam bahasa daerah atau setempat tertentu, misalnya bahasa Bugis, sehingga Anda bisa hidup nyaman, damai, melebur, dan lincah dalam berbagai komunitas dimanapun. Namun warga di komunitas itu akan menyebut Anda orang Cina. Walaupun mahir ya. Di sini banyak di Sulawesi Selatan, orang dari Sengkang, bahasa halus, dekat dengan bahasa Bone, Bugis Bone. Kalau kita naik mobil, dia duduk di belakang saudara Cina kita itu, dia berbahasa, dia paling menguasai. Wacana di atas mobil, itu logatnya bahasa Bugis. Ya. Siapa ini yang bicara di belakang? Biasa saya menolak orang Cina pedagang. Tapi tetap dia katakan dia orang Cina. Tidak dikatakan orang Sengkang. Ya. Tidak dikatakan orang Australia. Ya. Tetap kita menyebut dia Arab. Seperti yang dialami secara pribadi oleh Pak Haidar, juga oleh penulis. Ya, banyak beberapa kali dia ceritakan pengalaman di lingkungan keluarga dan pribadi. Saya juga tidak mau menyebut itu. Pengalaman seperti itu juga ada toh. Itu hidup di Rempang. Ya. Buat apa ya? Kalau kita tidak punya kualitas, mau membela atau mau mengoreksi itu, membela atau menyoroti hal begitu, tidak ada perlunya kalau memang kita tidak punya kualitas. Bodoh atau pintar kita, tetap kita dikatakan orang Arab. Ya, orang Arab yang bahlul, orang Arab yang biasa cerdas. Ya. Seperti yang dicontohkan dalam buku Habib Hasan Syuaib di Purwakarta, tapi sangat Sunda. Ya. Bahkan menurut Kang Jalal almarhum, dia lebih Sunda, Habib itu dari Kang Jalal yang orang Sunda. Ya. Ya, tapi apa yang dikatakan Kang Jalal bahwa bahasa memang kunci asimilasi paling cepat dan paling nyata,
Oke, saya setuju. Tapi kemahiran berbahasa, bahasa orang lain, bukan Arab, juga bisa menjadi asimilasi paling cepat dan nyata untuk menipu orang lain. Ada orang Arab situ luar biasa. 1 minggu dia bisa beradaptasi, tapi hari ke-8 ternyata dia penipu, orang Arab penipu. Ya. Tapi saya mengerti ini yang mau dilawan oleh penulis dengan 25 bab ya, yang demikian rupa luas ya. Saya bisa ikut membayangkan kesulitan penulis ketika menyelami karya Ibnu Arabi ya. Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Saya salut ya. Diakuinya buku itu sangat rumit dari segi bahasa Arab. Tapi dia tekuni, dia tidak bosan sampai ada hasil yang bisa dia ungkapkan dari mengkaji buku itu. Yang saya kira banyak orang yang bertutur bahasa Arab, cendekiawan pun tidak sanggup menyelami seperti yang diselami oleh penulis buku ini. Ya. Sehingga kita mendapat perspektif Ya. yang lumayan dari buku Ibnu Arabi itu. Tentang bahasa sebagai sesuatu yang konvensional dan i'tibari, tentu menarik dengan pendapat Tabatabai yang berbeda dengan pendapat Allama Muhammad Baqir As-Sadr bahwa bahasa adalah hakiki, yaitu asosiasi makna dan kata, seperti hubungan sebab akibat yang ditetapkan oleh Allah secara langsung. Kalau kita mengatakan kedua orang ini Syiah, intelektual Syiah, Tabatabai dan Allama Baqir Sadr. Ya, Baqir As-Sadr, keduanya juga tidak sependapat ya. Saya loncat ke bagian-bagian akhir, ada bab situ labiri nasab tentang Ahlul Bait dan dogma kesucian mereka. Ya. Menurut saya ini soal Arab karena Nabi Muhammad ya. Dan soal keturunan, bukan bahasa ya. Bukan soal bahasa dan soal keturunan ya. Apakah itu ayat yang menyinggung itu atau hadis ketika Nabi minta selimut yang menyelimuti satu versi orang-orang tertentu, versi yang lain lebih banyak diselimuti dan seterusnya. Tapi itu menunjukkan tindakan Nabi itu keturunan, itu penting ya, tidak bisa diingkari. Sekali lagi saya ingin menyatakan kekaguman saya karena sempat membaca buku ini meskipun tadinya dalam HP ya, memberatkan mata saya. Dan saya pindahkan ke laptop yang agak besar ini. Iya. Dan ditambah lagi zoomnya, tambah besar, full. Masih capek membacanya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa buku ini betapapun seperti kata Pak Haidar Baqir, sangat kaya dengan perspektif. Ya. Saya kira segenap aspek Arab dan sekitarnya, wacana tentang Arab dan sekitarnya, oleh penulis buku ini dicoba disentuh menjadi bab-bab dalam bukunya ini. Itu pekerjaan sulit, karena semua bab itu dia jelaskan dengan rinci, ya, dengan detail. Ya. Sehingga penulis ini memang berjuang keras, seperti yang saya katakan tadi di awal catatan saya, mengilusikan fakta. Mengilusikan fakta. Ya. Ya, ada fakta yang mau diilusikan, sampai dia menutup pada kalimat terakhir dari bukunya itu, saya Habib
saya Indonesia. Tanda seru. Menurut saya kalimat terakhir ini kurang tegas. Kurang tegas. Kalau mau tegas, bilang saja saya Indonesia, karena saya bertutur sangat fasih dalam bahasa Indonesia. Tidak usah peduli dengan kearaban yang ada. Martini Hatip tidak peduli ya. Kan memang berjuang keras untuk keluar dari apa yang dipedulikan orang tentang kearaban itu. Ya, kurang tegas. Kalau mau tegas, bilang saya Indonesia. Karena saya mahir berbahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia saya lebih fasih, lebih mahir dari bahasa yang lain misalnya. Itu lebih tegas. Gitu ya, saya punya catatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Kasim Matar. Jadi ada highlight dari Prof. Kasim Matar tadi tentang usaha mengisukan fakta, karena ternyata Arab juga adalah persoalan keturunan juga. Jadi itu harus dipandang juga sebagai identitas Arab, bukan sekedar bahasa. Itu highlight dari Prof. Kasim Matar ataupun semacam masukan ya dari beliau. Baik, dan mungkin ini jadi catatan untuk saya Musa Kasim yang nanti akan menyampaikan tanggapan. Kita akan melangkah ke Prof. Ahmad Sewang. Saya kira kita persilahkan langsung Prof. untuk menyampaikan pikiran-pikirannya atas buku ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Haidar Bakir yang saya hormati, saya mengenal beliau ketika kuliah di Jakarta S2. Oh. Prof. Kasim yang saya hormati dan Eka Sastra Habib yang saya hormati. Setelah membaca buku ini, walaupun sebahagian karena sama dengan Prof. Kasim, mata saya tidak mampu melihat tulisan kecil. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya meminta bukunya, tapi sayang sekali belum terbit. Belum terbit. Saya juga memandang bahwa buku Musa Kazim Al-Habsyi ini yang menulis identitas Arab ilusi adalah merupakan upaya keras untuk mengaktualisasikan kearaban selama ini, dan saya memandang bahwa ini adalah gelombang terakhir setelah ada gelombang-gelombang sebelumnya, yaitu pada masa berdirinya sebuah organisasi di Jakarta. Karena itu, sesuai dengan jurusan saya, maka saya akan lebih khusus untuk melihat ini dari segi sejarah. Iya, Prof. Bagaimana peran-peran Alawiyin itu dalam Islamisasi Nusantara. Sebelum Nusantara dibawa naungan kolonial Belanda, awalnya yang menguasai lalu lintas perjalanan, lalu lintas perdagangan di lautan Samudera Hindia adalah para pedagang Arab. Mereka inilah yang datang berdagang, dan mereka terkadang disebut Ba'lawi. Ba'lawi ya. Ya, Ba'lawi itu Ba'lawi ya. Katanya, saya mau tanya Habib dulu, kalau sudah ada Ba'nya itu berarti dari Hadramaut. Ya, Ba'lawi, Bawasir, Bahasa Lama, dan seterusnya. Mereka datang berdagang, tapi karena memiliki kewajiban keagamaan, kewajiban agama, maka
dia menyampaikan ajaran Islam walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Karena itu menurut sejarawan A.H. Jones bahwa penyebar Islam pertama itu bukan dilakukan oleh para ulama atau mubaligh khusus, melainkan oleh para pedagang yang memiliki kewajiban keagamaan untuk menyampaikan agama itu. Tentu saja sebagai pedagang memiliki wawasan luas, karena beberapa daerah dia sudah lewati. Tentu saja juga memiliki kekayaan dunia yang lebih bagus dibanding dengan penduduk setempat. Yang pertama perlu diketahui bahwa di masa awal Islamisasi itu, para pedagang itu dipengaruhi oleh Arabisasi yang dipakai oleh politik Amawi pada masa Malik bin Marwan. Arabisasi itu artinya mendahulukan orang Arab dari suku lain dalam struktur pemerintahan, dan yang kedua memakai bahasa Arab sebagai lingua franca untuk bahasa pengantar, karena sebelumnya pada masa Amawi dan sebelumnya orang memakai berbagai bahasa, dan ini ada untungnya ketika memakai bahasa Arab sebagai bahasa pengantar sampai di Afrika. Di Afrika itu menyebut diri menjadi orang Arab. Tunisia, Mesir, nah padahal bukan orang Arab. Selanjutnya, mereka inilah sebagai pedagang yang pertama menemukan Nusantara jauh sebelum era kolonial, sebagai yang ditulis oleh penulis buku ini. Mereka lah pertama menemukan Kepulauan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah sebelum kolonial datang. Tapi mereka heran, kenapa banyak sekali rajanya. Setiap pulau ada raja. Raja-raja. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa ini adalah Jaziratul Amlak. Yang kalau diterjemahkan kepulauan banyak raja. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lagi menjadi Kepulauan Maluku. Oh begitu, Maluku ceritanya. Raja. Saya juga sependapat bahwa Islam pertama kali datang itu berlangsung damai, tenang, yang berbeda dengan Islamisasi ke dunia Barat melalui senjata. Saya mau melihat dulu apa peran Alawiyin. Kita tahu bahwa sebelum orang Arab datang, lebih dahulu masyarakat Indonesia adalah penganut agama Hindu dan Buddha. Tetapi Hindu Buddha ini hanya mampu mempengaruhi masyarakat lapisan atas, dan Islam datang kepada semua lapisan, sehingga bisa mempengaruhi banyak orang menerima Islam. Itu yang pertama. Walaupun setelah itu Eropa datang dengan misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Dalam penelitian saya di Henry Karimer itu adalah pusat misiologi Kristen di Belanda, di Leiden. Untuk sekedar membandingkan antara Islamisasi, karena kebetulan saya meneliti tentang Islamisasi kerajaan Goa
dan membedakannya dengan kristenisasi. Jadi saya datang membaca buku dan ternyata saya menemukan sebuah teori yang menurut saya sangat bermanfaat. Jika agama samawi, teori ini berkata ya, berhadapan dengan agama lokal lebih mudah ditaklukkan. Namun di antara agama samawi, kalau bertemu, itu akan sukar saling menaklukkan. Itu sebabnya ketika ke barat, mudah sekali kristenisasi berlangsung. Tetapi ke timur, dia berhadapan dengan Islam. Karena itu dia mencari daerah-daerah kosong. Misalnya ke Batak, ke Dayak, kalau di sini Tanah Toraja, ke Malino, dan seterusnya. Itu pandangan Rekles. Kemudian perlu juga diketahui bahwa stratifikasi sosial itu adalah fitrah manusiawi di mana-mana terjadi. Di Jerman, bangsa Smith mengatakan sebuah etnis yang terbaik. Ya, di mana-mana itu, di Islam juga bisa ditemukan demikian. Di kalangan Alawiyin bisa juga ditemukan demikian. Pada waktu itu ya. Karena itu, karena ini ada beberapa penyesuaian-penyesuaian dalam perkembangan, maka saya mengatakan sekali lagi, buku Musa Al-Kazim Al-Habsyi ini adalah gelombang terakhir dari berbagai penyesuaian yang ada. Walaupun demikian, kenapa perlu ada penyesuaian? Demi untuk penyebaran Islam. Sebagai saya dikemukakan tadi, karena mereka memiliki lapisan sosial di atas, menghadapi masyarakat pribumi, sehingga lebih mudah terjadi kawin mawin atau memberikan pengaruh terutama di dalam membawa Islam. Walaupun demikian, penyebar Islam itu juga melakukan penyesuaian ketika berhadapan dengan hal-hal tertentu. Misalnya kerajaan Goa. Dia tetap mengakomodir budaya setempat. Kalau dia raja, malah diberikan identitas baru, tanpa merubah. Salah satu contoh misalnya, yang oleh raja menganggap bahwa legitimasinya itu tambah kuat, seperti Sultan Alauddin diberi nama. Nah, padahal sudah ada namanya sebelumnya. Imangerangi Daim Marabia Sultan Alauddin Tumenang Argaukarna. Jadi sebelumnya tidak ada Sultan Alauddin. Sekarang diberikan nama Sultan. Ia merasa raja itu semakin memperkuat legitimasinya. Mereka pun berhasil menanamkan semangat perlawanan kepada kolonial. Nah, kita kalau mempelajari sejarah Sultan Hasanuddin, di situ nampak sekali bahwa di dalam Islam itu kalau menghadapi ketidakadilan pasti dilawan. Nah, itu yang berhasil ditanamkan oleh mereka. Walaupun demikian, sampai sekarang ini, karena dahulu itu seakan-akan Arab identis dengan Islam. Salah satu contohnya, sampai sekarang ini masih dipakai dalam masyarakat. Kalau ada perkawinan, kenapa real yang dibawa? Nah, padahal real itu sekarang sebagai simbol. Itu artinya apa? Bahwa Arab identik dengan Islam menurut pemahaman mereka pada waktu itu. Memang dilihat dari segi geografi sama dengan orang Makassar. Kenapa banyak keluar? Sama dengan Hadramaut, karena dia berdekatan dengan laut.
Oleh karena itu sekali lagi merekalah lebih dahulu melakukan perdagangan ke Nusantara sebelum orang Barat datang di sini. Walaupun mereka mengenal pelapisan sosial dalam hal ada Sayyid, ada Sarifah, ada non-Sayyid, tetapi kemudian ada penyesuaian setelah ada pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Surkati dan mendapat dukungan dari pemerintah kolonial, yaitu dengan mengangkat bukan Sayyid sebagai kepala agama. Demikian pula kita lihat, oleh karena itu dalam penyebaran Islam sekarang sudah harus pula ada penyesuaian baru sesuai yang saya katakan tadi, seperti dilakukan oleh kelompok-kelompok Arab yang datang di Indonesia. Ahmad Surkati misalnya, yang kemudian ditunjang oleh Belanda dan ditunjang oleh penduduk setempat Pak pada waktu itu. Seperti Agus Salim, dia menyatakan tidak ada perbedaan itu di dalam Islam. Coba lihat, andai kata Fatimah itu sabda Nabi yang mencuri, melakukan pencurian, maka saya sendiri akan memotong tangannya. Juga perlu sekarang ini ada penyesuaian melihat kenyataan di Indonesia. Dan inilah yang dilakukan buku ini. buku ini ya. Kenyataan itu adalah masyarakat Indonesia beraneka ragam dari segi suku, agama, dan sebagainya. Nah, kalau masih dia menempatkan diri adalah kelompok yang memiliki stratifikasi di atas, itu tidak akan merugikan dirinya sendiri. Misalnya saja, ini hasil pengamatan saya dalam perkawinan, Pak. Iya, Pak. Ada teman saya, dia kawin dengan seorang syarifah, nah padahal dari Bukan Arab. Jami'atul Al-Khair dulu masih berpegang, tidak bisa kawin. Kalau seorang syarifah dengan bukan Sayyid. Iya. Ada yang kawin itu, akhirnya dia kawin terpaksa. Kawin lari. Waktu saya ke Cikoang melakukan wawancara dengan salah seorang Al-Aidid, dia katakan kami sudah buang, kami sudah tidak kenal itu. Nah, inilah yang harus dilakukan aktualisasi. Kalau tidak akan merugikan kelompok Alawiyin sendiri. Kenapa merugikan? Ya akan banyak terjadi kawin lari. Atau syarifah yang cantik-cantik itu menjadi perawan tua. Ya. Ini kenapa saya sampaikan ini, karena saya berasal dari sebuah kampung yang juga banyak syarifahnya di sini. Yang perawan tua juga, Prof, ya? Iya, kalau tidak menyucikan diri, tapi sudah banyak yang menyucikan diri. Sudah banyak. Tapi bahayanya kalau masih dipaksakan, dia akan kawin lari menjadi tidak baik. Ya. Nah, itu. Sekali lagi, buku yang ditulis oleh Al-Habsyi ini menurut saya adalah gelombang terakhir dari penyesuaian yang ada. Karena itu saya sangat menghormati buku ini. Ya, demi untuk kebaikan bersama dan kebaikan juga pada yang menyebut diri Alawiyin. Ya, saya kira demikian. Oke. Terima kasih, Prof. Jadi intinya beliau apresiasi, tapi ada semacam gagasan tradisi-tradisi Arab itu mesti diusahakan ada penyesuaian dengan kondisi budaya setempat. Baik, kita akan mendengarkan dari tokoh muda kita, juga seorang Habib yang tidak mau disebut Habib,
Silakan Dr. Eka Sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera. Kalau buku ini hadir untuk meluruskan beberapa kerancuan, kehadiran saya di sini untuk meluruskan juga beberapa kerancuan. Iya. Yang pertama, bukan Habib. Yang kedua, bukan pakar terkait hal ini. Ya. Tapi karena penghargaan saya terhadap penulis buku ini yang juga guru saya dan juga penerbitnya Ustadz Edar Bakir dan terutama Kak Supa, yakinnya saya hadir. Jadi jangan terlalu berharap banyak dengan kehadiran saya di sini terkait dengan buku ini. Oke, saya mengapresiasi penerbitan buku ini, peluncuran buku ini. Buku ini diterbitkan pada saat momentum yang sangat tepat menurut saya, Prof. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau kita lihat fakta sosial yang ada di lapangan hari ini adalah terbentuknya pengerasan identitas yang disampaikan oleh Prof. Kasib tadi. Terjadi pengerasan identitas. Nah, hadirnya buku ini saya juga banyak belajar, banyak hal yang saya pelajari dari buku ini. Hadirnya buku ini menjadi salah satu titik balik, salah satu hal yang luar biasa yang harapan kita setidaknya bisa melemaskan segala pengerasan-pengerasan yang ada. Nah, jadi momentumnya sangat tepat. Seperti kehadiran Pak Abdurrahman Baswedan kalau tidak salah pada perdebatan ini kan perdebatan yang sangat laten antara Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Kalau sebelumnya malah perdebatannya jauh lebih keras. Kita mengikut Indonesia atau mengikut Yaman sebagai tanah lahir kita. Makanya muncullah Partai Arab Indonesia dengan semangat nasionalismenya. Jadi hal laten yang kemudian selalu muncul dan penggambaran dalam buku ini sangat luar biasa dengan segala kelemahan saya karena saya juga membacanya sama dengan Prof, membacanya dari laptop, jadi mungkin agak beda kalau membaca dalam bentuk buku. Kita menunggu bukunya terbit untuk kami bisa dapatkan secara langsung. Oke, nah saya ingin masuk dalam buku ini. Isi terpenting yang paling penting dari buku ini adalah perspektif yang sangat luas. Dia sifatnya lintas keilmuan. Kita bicara fenomenologi, kemudian tiba-tiba muncul lagi sejarah, kemudian muncul lagi linguistik, kajian tentang bahasa ini dan seterusnya. Jadi buku ini sifatnya lintas disiplin keilmuan dan membahas masalah-masalah ke depan memang harus seperti ini. Tidak bisa kita kaku pada sebuah disiplin keilmuan yang untuk kemudian memaksakan terus dalam membedah masalah. Nah, itu tidak akan terlalu mampu menjelaskan. Dan tren ke depan adalah seperti munculnya cultural studies dan tren munculnya ekonomi politik lagi dan seterusnya. Ingin memberikan sebuah penegasan bahwa mendekati sebuah masalah tidak bisa lagi dengan satu kacamata yang kita paksakan, tapi sifatnya lintas keilmuan. Nah, karena lintas keilmuan, inilah salah satu posisi atau daya dukung terbaik atau hal positif yang dimiliki oleh buku ini. Kita membaca tentang mana sih yang memiliki bahasa Arab, bagaimana munculnya, bagaimana tafsir Al-Qur'annya, hadisnya. Tapi pada sisi lain kita disuguhi juga dengan beberapa penjelasan kedatangan dari gelombang pertama Lewiyin misalnya dan seterusnya. Jadi sangat kaya buku ini, sehingga kalaupun dipecah-pecah buku ini akan masih banyak lagi, bisa kita peras lagi menjadi banyak karya tulis yang sangat memberikan masukan kepada kita semua. Saya sendiri dari buku itulah saya mulai belajar, oh ternyata ada yang disebut dengan gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga kedatangan dan juga politik segregasi. Jadi sekali lagi dari hati saya yang paling dalam saya mengapresiasi atas kehadiran buku ini dan mudah-mudahan buku ini bukan karya terakhir tapi baru semacam pintu masuk untuk melahirkan karya-karya yang lain. Saya yakin penulisnya Musa Kasim memiliki masih banyak jendela ilmu yang beliau miliki dan kita jangan berhenti di buku ini. Kita butuh pemikiran yang segar seperti ini dan salah satu kekuatan buku ini adalah ditulis dari orang dalam, insidernya. Saya tidak mungkin bisa mengkritik terlalu jauh Habaib misalnya atau mengkritik Arab karena pasti dianggap sebagai orang luar yang melakukan kritik dan itu tidak objektif. Tapi kalau orang dalam yang kemudian memberikan sebuah refleksi kritis, saya kira ini jauh lebih memiliki bobot ilmiah, bobot objektivitas yang jauh lebih baik. Nah, ini
hal-hal yang jauh lebih positif dari buku ini. Makanya menurut saya buku ini sangat bagus untuk kita pelajari. Nah, kemudian saya mengikuti tesis utama dari buku ini. Tesis utamanya cuma satu sebenarnya, bahwa Arab itu bukan sebuah karakter biologis, bukan karakter etnik, tapi adalah sebuah tenda besar yang dipersatukan oleh bahasa. Itu asumsi utama dalam buku ini yang disampaikan oleh Prof. Qasim tadi, mencoba mengilusikan fakta. Tapi seperti itulah. Nah, dari sinilah kemudian segala argumentasi mengalir dengan jernih, dengan luas, dengan kaya dan seterusnya, yang kemudian membuat buku ini menjadi sangat menarik. Walaupun tadi sempat disampaikan bahwa ini sebenarnya adalah fakta yang hidup di tengah masyarakat, sehingga untuk menghilangkannya, menjadikannya sebagai ilusi, tentu saja butuh perjuangan yang sangat keras, apalagi di tengah kondisi yang ada hari ini. Nah, saya ingin men-stressing tadi, sedikit melanjutkan beberapa perbedaan, dan saya yakin di buku ini juga disampaikan secara jelas kalau kita bisa membacanya, tentang upaya penulis untuk bagaimana mendorong apa yang disebut dengan inklusivitas. Karena beliau menganggap bahwa sebenarnya tren inklusivitas ini dimulai dari dulu. Dari gelombang pertama penyebaran Islam, gelombang kedua penyebaran Islam, semuanya berjalan dengan gagasan ataupun narasi inklusif. Nantilah di penyebaran gelombang ketiga sudah mulai ada berbau eksklusifnya. Nah, sedikit saya akan masuk ke wilayah ini untuk menjelaskan hal ini. Nah, Busa Qasim ingin memberikan sebuah posisi yang sangat jelas bahwa strategi dan dakwah penyebaran Islam yang diakui oleh dunia adalah strategi yang kita laksanakan di awal. Sama yang disampaikan tadi oleh kedua pembicara sebelumnya, bagaimana Islam yang menyebar di Indonesia ini berbeda dengan Islam menyebar di Eropa misalnya. Kalau di sini melalui jalur damai dan perdagangan, kalau di tempat lain melalui jalur kekerasan misalnya atau peperangan. Nah, Indonesia dianggap dan juga dikutip dalam buku Pak Busa Qasim ini, bahwa Indonesia dianggap sebagai sebuah potret dari keberhasilan strategi dakwah Islam. Nah, melalui jalur yang sifatnya kekeluargaan, perdagangan, damai, dan sifatnya inklusif. Nah, gelombang pertama penyebaran Islam di pesisir Sumatera itu kan melahirkan sebuah perkampungan yang kemudian disebut dengan Barus di sana. Konon asal muasal dari Kapur Barus katanya. Nah, di situ banyak, dan istri saya juga masuk dalam silsilah di sana, dari sana. Itulah gelombang pertama yang mereka datang secara dagang dan inklusif. Mereka tidak membuat perkampungan Arab, mereka menikah dengan ini dan terusnya. Itu yang pertama, gelombang pertama yang berjalan di abad ke-7 atau abad ke-8. Nah, gelombang kedua ini yang kemudian disponsori ataupun didorong oleh Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Nah, ini yang perlu diskusi banyak, karena ini akan sangat terkait dengan sejarah kita di Sulawesi Selatan. Beliau adalah gelombang kedua yang datang. Nah, istri terakhir beliau adalah anak dari Raja Goa. Anak dari Raja Goa. Saya punya teman yang alhamdulillah bukunya sudah terbit juga, melakukan kajian sejarah dari beragam literatur yang kemudian menemukan silsilah-silsilah tadi. Anak Raja Goa kemudian hidup, tumbuh berkembang tumbuh menetap di Tosora, yang kemudian dari sanalah beliau juga mengalirkan keturunan-keturunannya. Nah, termasuk yang Wali Songo kecuali Sunan Kalijaga juga disebut dalam bukunya Busa Qasim adalah keturunan dari beliau. Nah, kalau sekiranya model-model eksklusif yang diterapkan oleh beliau, saya yakin kita tidak akan seperti ini di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Tapi beliau datang sebagai orang yang datang dari luar, kemudian berbaur dengan masyarakat dengan inklusif, tidak lagi pakai yang semua tema-tema yang sifatnya membedakan dengan masyarakat, tapi justru dengan pendekatan inklusif inilah makanya kemudian Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Pendekatan-pendekatan inklusif. Makanya hampir semua keturunan misalnya Jamaluddin Al-Akbar, baik sifatnya di Jawa melalui Wali Songo, itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai habaib. Sangat jarang.
Tapi kalau kita melacak silsilahnya sangat jelas bahwa ini misalnya almarhum Gus Dur adalah silsilah dari sunan-sunan yang berhubungan dengan beliau. Nah, ini yang mungkin ingin disampaikan oleh Habib Musa Qasim, bagaimana agar yang kita lakukan sekarang adalah pendekatan yang sifatnya kita kembali ke bagaimana Islam bisa menyebar ke Indonesia, yaitu pendekatan yang sifatnya inklusif. Nah, kapan pendekatan berdirinya kampung Arab kapan terjadi, kemudian kapan terjadinya kelompok yang memisahkan Arab dengan Indonesia? Kalau berdasarkan buku ini setelah munculnya politik segregasi oleh kolonial. Setelah munculnya politik segregasi oleh kolonial, jadi dibagi tiga lah warga negara pada waktu itu, yaitu pribumi, kemudian yang kedua Asia, di situ Asia ada India, Cina, Arab dan seterusnya. Kelompok yang pertama adalah Eropa. Inilah penjenjangan yang ada. Mulai pada saat itulah dibentuklah kampung-kampung Arab. Nah, kalau sebelumnya seperti pengalaman generasi pertama dan kedua, mereka berjalan secara inklusif, tidak membuat kampung, bergaul dengan masyarakat secara berbaul. Memang hidung dan muka perawakan dan lain secara Arab, tapi mereka hidup bersama dengan masyarakat. Kalau membaca bagaimana kelompok-kelompok ini dan juga kalau membaca sejarah silsilah Wajo misalnya, situ sangat jelas bagaimana Datuk Jamaluddin ini hidup menetap di sana, bergaul di sana, punya anak keturunan yang menikah lagi dengan ini dan seterusnya. Sehingga saya bisa kalau ditanya hampir 50% dari warga Wajo ini, terutama yang tinggal di daerah situ adalah keturunan dari beliau. Kalau dari saya sendiri, saya punya silsilahnya yang jelas sampai ke nasabnya beliau. Cuma ini yang tidak pernah terukir dalam sejarah karena memang tidak pernah muncul, hanya sampai di Wali Songo sampai. Nah, munculnya gelombang yang sifatnya eksklusif ini disebabkan oleh beberapa hal tadi, yaitu karena Belanda pada waktu itu menghadapi perlawanan yang rata-rata berbasis agama, misalnya Aceh, kemudian di Ponorogo, kemudian beberapa perlawanan lain. Nah, cara untuk menaklukkan Indonesia adalah melakukan segregasi tadi, memisahkan antara kelompok pribumi dengan kelompok agamawannya. Makanya dibuatlah perkampungan-perkampungan tadi. Ketika ingin keluar dari kampung Arab harus mengeluarkan tanda jalan, dan itu dicek. Muncullah masyarakat berkelas mulai pada waktu itu. Nah, terjadi ini. Nah, setelah berakhirnya kolonialisme, muncullah perdebatan lagi antara Partai Arab Indonesia dan seterusnya untuk bagaimana kita tidak lagi berpikir Arab yang eksklusif. Nah, terakhir, kenapa muncul penguatan identitas akhir-akhir ini? Saya mencurigai karena ketidakmampuan dari sistem politik kita, sistem sosial kita membedakan dirinya berdasarkan program-program yang ada. Nah, kalau kita melihat sistem politik elektoral, harusnya partai politik misalnya punya program yang berbeda. Kalau ambil kita contoh Amerika, ada Partai Republik dan ada Partai Demokrat. Partai Republik sangat pro pasar, Partai Demokrat sangat pro negara, bagaimana memperbesar peran negara. Nah, hampir semua negara-negara yang sudah matang demokrasinya, mereka punya perbedaan. Partai buruh akan selalu berbicara kesejahteraan buruh, kenaikan upah dan seterusnya, sementara partai kanan seterusnya. Nah, di Indonesia kita tidak punya hal tersebut. Hampir semua politik berbasis program, berbasis ideologi itu tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena panjangnya Orde Baru dalam menghapus hal tersebut dan belum berkembangnya politik berbasis gagasan tersebut. Nah, karena itu yang paling mudah untuk mendapatkan suara, mobilisasi dukungan adalah dengan menggunakan identitas. Makanya muncullah tadi politisi yang berbau-bau Arab, kemudian penggunaan agama dalam politik. Kenapa? Karena belum berkembangnya struktur dan ekosistem politik yang berdasarkan program tadi. Nah, untuk memenangkan pertarungan yang digunakan adalah politik identitas. Nah, karena itulah saya menganggap buku ini luar biasa, tepat pada waktunya, dan kita butuh penjelasan lebih dalam lagi terkait buku ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, terima kasih Dr. Habib Eka Sastra Nanti kita Habib lagi. Penguatannya terhadap buku ini, ya. Dan beliau mengaku mendapat banyak inspirasi dari buku yang ditulis oleh Sayyid Musa Qasim. Baik, kita langsung menuju ke Sayyid Musa Qasim untuk memaparkan penjelasannya tentang buku ini, dan termasuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Qasim Matar tentang
mengilusikan fakta dan hal-hal lainnya. Silahkan Ustadz, saya Musa Kasim. Suara saya terdengar, Dr. Zufar? Iya, Ustadz, clear. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapkan seluruh panitia dan yang telah hadir dan membawakan berbagai ulasan tentang buku ini. Pertama, guru saya yang menginspirasi saya juga untuk menulis buku ini dan banyak lain, yaitu Dr. Haidar Bakir, yang lebih akrab saya panggil sebagai Bang Haidar. Juga ada Profesor Kasim Matar. Terima kasih banyak atas kritik dan ulasan tentang buku ini. Demikian juga dengan Profesor Ahmad Sewang. Terima kasih banyak atas ulasannya. Dan tidak lupa saudara saya juga Dr. Eka Sastra. Buku ini saya tulis sebetulnya sebagai sebuah bentuk kegelisahan melihat fenomena kearab-araban atau kehabib-habiban yang belakangan ini sangat kuat, minimal dalam 1 dekade terakhir ini, dan mengakibatkan bagi saya yang merupakan pelajar agama sejak usia mungkin 6 tahun, mengakibatkan hilangnya ruh dan substansi agama di satu sisi, dan di sisi lain menonjol dan menguatnya sisi-sisi bendawi atau fisikal dari agama itu, yang pada akhirnya itulah yang saya sebut sebagai ilusi, dan akan saya jelaskan mengapa saya anggap sebagai ilusi. Kita tahu bahwa dalam kamus-kamus bahasa Arab, juga buku-buku yang berbicara tentang apa itu Arab, termasuk yang saya anggap sebagai referensi utama dalam kaitan ini atau topik ini adalah karya Profesor Jawad Ali. Itu adalah sebuah buku berjumlah kurang lebih 11 jilid yang berjudul Tarikh Al-Mufassal fi Tarikhil Arab. Dalam buku itu, kata Arab itu sendiri oleh para ahli masih diperdebatkan. Apa sih maksud dan hakikat dari kata Arab itu? Tetapi kita biasanya menganggap bahwa kata Arab itu sesuatu yang sudah given, jelas, clear apa yang dimaksud dengan Arab. Padahal para ahli sendiri, maksud saya ahli yang benar-benar ahli dan pengarang kamus-kamus dan sejarah Arab, masih memperdebatkan hingga hari ini. Bahkan para pemikir kontemporer pun, seperti misalnya Muhammad Al-Ghazali, penulis buku yang sangat terkenal dan banyak sekali bukunya, itu masih memperdebatkan tentang apa yang dimaksud dengan kata Arab. Yang saya maksud adalah kata dengan huruf Ain, Ra, Ba. Kata ini sebenarnya merujuk kepada apa? Maka terjadilah sekian banyak sekali karya yang ditulis untuk menjelaskan tentang hakikat Ain, Ra, Ba atau Arab itu sendiri. Yang saya simpulkan dari bacaan atau bacaan saya dan berbagai riset saya, bahwa sebenarnya Ain, Ra, Ba atau Arab itu bukanlah sebuah nasab, bukanlah sebuah keturunan, apalagi dia adalah ras. Ain, Ra, Ba atau Arab itu hakikatnya dan intinya adalah sebuah bahasa dan tutur bahasa, atau lebih harfiahnya lagi adalah mengungkapkan sesuatu. Oleh sebab itu orang Arab ketika ingin mengatakan sesuatu secara jelas, dia mengatakan uridu an u'arriba atau u'riba. Oleh sebab itu mengungkapkan sesuatu itu artinya mengarabkan sesuatu. Nah, menariknya ternyata inilah yang
disebutkan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, dan yang terlupakan atau sengaja dilupakan oleh para peneliti atau pemikir Islam, dan ada sebabnya mengapa bahasa atau Arab yang sejatinya itu adalah bahasa kemudian digeser menjadi sebuah identitas kebangsaan atau etnis. Ini ada sebab musabab politiknya dan telah saya sebutkan di dalam buku itu, atau minimal saya insinuasikan apa penyebab dari penggeseran atau penguatan ya, makna Arab yang sejatinya adalah sekedar bahasa dan utamanya adalah bahasa, menjadi sesuatu yang bersifat etnisitas dan kebangsaan dan ras dan keturunan dan nasab, silsilah dan lain sebagainya. Kalau kita baca sejarah, kita tahu bahwa pasca wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah imperium besar yang berkuasa di tengah umat, dan ini imperium lebih besar daripada Amerika sekarang, yaitu Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah atau dinasti Bani Umayyah bukanlah dinasti yang sederhana, sangat besar, luas, cakupannya pun sangat luas. Ada di Asia dan ada di Afrika dan ada juga sebagiannya di Eropa. Artinya kita berbicara tentang sebuah negara federal berisi hari ini tidak kurang dari 25, 30 sampai 35 negara bersatu di bawah satu khalifah. Sang khalifah ini membutuhkan kepada legitimasi. Tentu keislaman dia tidak punya, keutamaan atau kedekatan dengan Nabi dia tidak ada. Yang lain-lain dia juga tidak punya. Satu-satunya yang bisa dia kuatkan dan dia keraskan sebagai sebuah legitimasi atas kedudukannya sebagai khalifah adalah kearabannya. Tetapi bukan kefasihannya berbahasa Arab sebagaimana Nabi dan juga musuhnya dia di zaman itu, yaitu Imam Ali, yang dikenal sebagai orang yang fasih dalam bahasa Arab, hingga menghasilkan sebuah karya yang bernama Nahjul Balaghah, yang hingga hari ini menjadi referensi terbesar tentang balaghah dan juga fasahah atau kefasihan bahasa Arab. Alih-alih sisi itu yang dikuatkan, Bani Umayyah menguatkan sisi lain dari kearaban yang sesungguhnya itu buat saya adalah sebuah ilusi. Nah, sebagai orang yang juga sedikit belajar tentang filsafat, saya harus jelaskan bahwa ilusi itu bukan tentang sesuatu yang tidak ada. Jadi di dalam istilah ilusi kita mengenal misalnya ilusi optikal. Ilusi optikal itu artinya kalau kita melihat sesuatu yang dia seolah-olah seperti itu tetapi kenyataannya tidak. Umpama saja apabila kita punya tongkat, lalu tongkat itu kita masukkan ke dalam air, kita akan melihat tongkat itu seolah-olah bengkok, pada kenyataannya air tidak membengkokkan tongkat. Itu yang saya maksud dengan ilusi. Nah, identitas Arab pada asalnya, baik menurut Al-Quran maupun menurut Nabi sendiri, adalah suatu kemampuan berbahasa yang jelas, lugas, dan terang. Titik. Tidak ada hubungannya dengan nasab ini, anak Ya'rub, anak Fulan Qahtan, Fulan bernama Himyar, atau hidung mancung, atau apa. Tidak ada hubungannya. Dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran berulang-ulang kali. Maka dari itu menurut saya isyarat Al-Quran yang selalu menggunakan istilah Arabi dan bukan Al-Arab itu untuk menunjukkan bahwa Arabi itu adalah bahasanya dan kemampuannya. Berulang-ulang Al-Quran misalnya Qur'anan Arabiyan, Quran yang berbahasa Arab yang jelas. Artinya suatu tutur bahasa yang terang benderang, lugas. Dan siapa saja yang mau membaca, yang mau memahaminya pasti akan paham. Dan ini sejalan dengan wahyu. Kalau wahyu tidak bisa dipahami, berarti wahyu itu untuk eksklusif sebagian orang. Tidak demikian halnya dengan Al-Quran. Al-Quran ditegaskan sebagai wahyu universal dan wahyu akhir zaman. Oleh sebab itu dia harus menggunakan bahasa yang Arabi, yang jelas, yang terang benderang, dan tidak ada keraguan-raguan atau
seperti tadi diungkapkan, bengkok di dalamnya. Nah, yang menarik di dalam Al-Quran sendiri ada lawan daripada Arabi, yaitu ajam. Yang kalau kita buka di dalam kamus-kamus, ajam itu artinya tutur kata yang tidak jelas, tutur kata yang tidak lugas, tutur bahasa yang ambigu, taksa, atau katakanlah orang yang berbicara agak cadel, atau bahasa sekarang mungkin keluh, ya kata-katanya tidak keluar dengan tepat di makhrajnya. Itu biasanya disebut sebagai ajam. Orang yang ajam artinya orang yang berbicara tidak Arabi dan tidak ada hubungannya dengan bangsa, keturunan, dan lain sebagainya. Hanya saja seperti yang saya katakan, di awal-awal era Islam justru yang dikuatkan adalah sisi Arab sebagai identitas kesukuan versus ajam. Mengapa? Karena dinasti Bani Umayyah tidak punya legitimasi kecuali kearabannya. Oleh sebab itu, musuh dia kebanyakan adalah orang-orang yang tidak disebut sebagai Arab atau tidak mampu bertutur bahasa Arab dengan baik. Mereka itu adalah orang-orang ajam yang seharusnya disebut sebagai muslimatul futuh, yaitu orang-orang Islam yang masuk Islamnya karena ditaklukkan dengan kekuatan militer, yaitu umumnya orang yang berada di wilayah Persia sekarang atau Persia zaman dulu yang mencakup di dalamnya negara-negara Balkan atau Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan, dan seterusnya. Mereka itu umumnya disebut sebagai muslimatul futuh. Nah, mereka ini diidentifikasi oleh penguasa sebagai ajam. Saya menganggap ini adalah segregasi pertama dalam bentuk yang tidak benar. Karena Arab pada hakikatnya dan intinya dan esensinya adalah keberbahasaan, penuturan bahasa. Oleh sebab itu, misalnya dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah tidak bilang, saya orang yang paling mulianya orang Arab. Tidak. Umumnya Rasulullah mengatakan, ana afsahul Arab. Aku adalah orang Arab yang paling fasih. Artinya, di sini Rasulullah ingin mendudukkan Arab itu adalah suatu kualitas linguistik atau sistem bahasa, dan saya adalah yang paling fasih dalam menuturkannya. Ini penting untuk saya utarakan karena adanya sebuah politik identifikasi oleh penguasa yang kemudian kita tahu setelah Bani Umayyah masa berkuasanya mulai habis atau katakanlah terjadi banyak pemberontakan, akhirnya musuhnya dia yaitu Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah menggunakan sebaliknya dari Bani Umayyah dan memakai orang-orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Kita tahu kerajaan atau dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti yang mulai dari wazirnya atau perdana menterinya dan jajaran kabinetnya. Demikian juga panglima-panglima perangnya itu umumnya adalah orang-orang dari Turki, Persia, Mamalik, Afrika, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena identitas Arab sebagai suku sudah direbut oleh Bani Umayyah. Padahal identitas Arab sebagai suku itu sendiri bukanlah hakikat Arab. Karena Arab itu adalah bahasa. Nah, kontestasi Arab ini, kontestasi apa dan apa itu Arab, ternyata tidak berhenti dengan era yang sudah lama itu, tapi terus berlanjut sampai hari ini. Kalau kita potret 22 negara Liga Arab, kita akan terkejut betapa kearaban itu begitu rupa berbeda-beda, ras dan suku dan keturunan mereka, bahkan lokasi geografis mereka. Sehingga definisi tentang Arab hari ini oleh Liga Arab itu kembali dikerucutkan, dan ini tampaknya sesuai belaka dengan saran Profesor Jawad Ali yang sebagai salah satu pemikir Arab yang sangat mengerti tentang sejarah Arab dan apa itu Arab, dan yang sangat besar, ya saya bilang tadi ensiklopedia Arab 11 jilid itu. Dia Liga Arab kemudian merumuskan siapa itu negara Arab? Ya, negara Arab adalah negara dari suatu penduduk yang mayoritasnya berbahasa Arab. Entah dia berada di Mauritania,
ataukah dia berada di Sudan, di Afrika yang jauh di sana, atau dia berada di Asia, atau dia berada di Jazirah Arab, dia berhak untuk masuk ke dalam Liga Arab. Dan juga masuk dan keluarnya sebuah negara itu diidentifikasi oleh bahasanya di satu sisi, dan juga kesepakatan dari negara-negara yang telah menjadi anggota di dalamnya. Dan ini kontestasi kearaban berlanjut. Karena apa? Karena saya sebagai orang dari kecil itu hidup selalu kalau jalan saya masih ingat betul ya, kalau saya lahir di suatu daerah yang tidak begitu banyak orang Arabnya dan tidak ada kampung Arabnya. Jadi tidak begitu akrab dengan kearaban, yaitu di daerah atau di kota Jember sana. Karena tidak ada kampung Arabnya, saya kalau lewat, biasanya saya langsung dibilang, hei Arab. Tetapi di Bangil, saya besar kemudian pindah ke Bangil, di Bangil karena ada kampung Arabnya. Buat orang Arab sendiri, muka saya ini tidak terlalu Arab. Anda bisa bayangkan, kalau kita bicara Arab, itu sebagai suatu karakter biologis, seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Eka Sastra. Jadi jelas, Arab itu bukan karakter biologis. Arab itu adalah kefasihan berbahasa. Itulah mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengidentifikasi orang, dia mengidentifikasi orang berdasarkan tutur katanya, bukan berdasarkan kesukuannya. Kita tahu yang mengidentifikasi orang berdasarkan kesukuan dan keturunan ini adalah penguasa yang datang setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama setelah Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Bani Umayyah, yang mengeraskan itu untuk mendapatkan legitimasi bagi dirinya di satu sisi, dan di sisi lain mensegregasi antara kelompok yang bisa dia mobilisasi dan dia konsolidasi sebagai loyalisnya dan juga musuhnya. Dan ini cara yang menurut saya sangat umum dan terjadi di mana-mana. Nah, ini bagian dari apa itu Arab, apa dan siapa itu Arab. Oleh sebab itu kesimpulan ringkasnya, kalau ditanya apa itu Arab, ya bahasa, tutur kata. Wahyu turun dalam bahasa Arab. Selesai. Lalu siapa orang Arab? Ya penutur bahasa Arab. Di mana penutur bahasa Arab? Ya bisa di mana saja. Mau di Eskimo, dia mau di Asia, mau di Afrika, mau di mana saja. Selama dia penutur Arab, maka dia berhak untuk disebut sebagai anta Arabi. Engkau orang Arab. Karena engkau bertutur bahasa Arab. Ini hasil penelitian saya di bagian pertama buku. Nah, di bagian kedua, itu saya menyoroti fenomena kehabiban. Karena di sini tampaknya ada terjadi persoalan atau kerancuan. Mengira semua Habib itu harus Arab. Siapa bilang? Sebagian besar Habib di Indonesia ini tidak bisa berbahasa Arab. Kearabannya datang dari mana, lantas? Pertanyaan saya. Oh enggak, karena keturunan Rasul. Oh berarti Rasul itu orang Arab karena dia secara biologis orang Arab. Ini persoalan karena tidak ada kearaban yang mengindikasikan sebagai sebuah karakter biologis. Apalagi riset-riset DNA menunjukkan bahwa bahkan kitab-kitab nasab. Jadi kalau kita baca kitab-kitab nasab kuno, para peneliti Islam misalnya mengatakan, kitab-kitab nasab kuno itu tidak mengatakan ansabul Arab itu artinya Arab dalam pengertian nenek moyang tertentu bernama Arab. Tidak seperti itu. Nasab-nasab Arab itu merujuk kepada kabilah-kabilah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu ada 300, setidaknya di zaman Nabi saja ada 360 kabilah Arab, tidak termasuk Bani Hashim. 360 itu didapatkan dari mana? Setidaknya 360 itu didapatkan dari kenyataan bahwa pada masa itu setiap kabilah punya representasi patung dan berhala yang ditempelkan di Ka'bah. Berarti setidaknya ada 360 kabilah yang berbeda-beda ujung nenek moyangnya. Jadi kalau di Indonesia ada ribuan suku, ini 360 ini pasti bukan dipersatukan oleh nasab. Dipersatukan oleh apa? Mereka semua disebut Arab, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Eka Sastra dengan baik, karena mereka semua bertutur bahasa Arab. Karena
garis keturunan Nabi dibandingkan dengan garis keturunan misalnya Abu Dzar berbeda. Bahkan garis keturunan ke atas Nabi dengan khalifah pertama, kedua, dan ketiga berbeda. Lihat saja silsilah mereka. Bahkan ada dalam sebuah riwayat disebutkan khalifah kedua itu sempat mengagumi tutur kata Nabi. Dan mengatakan kepada Nabi, Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, bagaimana engkau bisa bertutur seperti kami, padahal engkau bukan dari bagian kami. Oh, maaf, begini jadi kata-katanya. Bagaimana engkau bisa bertutur lebih baik daripada kami, padahal engkau bukan bagian dari kami. Tampaknya dalam rangka menjawab itulah, Nabi kemudian mengatakan, dalam salah satu hadis, ya, meskipun ini hadis didhaifkan oleh Albani, tetapi faktanya, artinya kandungan hadis ini tidak mungkin didhaifkan oleh siapapun di dunia ini. Kalau berani ngomong ini hadis dhaif, berarti dia mengingkari salah satu keutamaan yang paling jelas dari Nabi. Hadis ini bunyinya begini. Ana afsahul Arab baida'ani min Quraisy. Aku adalah paling fasihnya orang Arab meskipun aku ini dari Quraisy. Artinya Nabi ingin mengatakan, meskipun aku bukan dari suku yang dianggap paling Badui atau paling Arabi atau suku yang tinggal di Najd sebagai tengah-tengah Jazirah Arab, meskipun aku bukan dari situ, meskipun aku bukan datang dari Jazirah Arab, karena kakek moyangku sebetulnya datang dari Babilonia. Jangan lupa Nabi Ibrahim datang dari Babilonia, yaitu Irak, bukan di tengah-tengah Jazirah Arab, yaitu Najd dan Riyadh zaman ini. Tetapi Nabi mengatakan apa? Meskipun seperti itu, aku tetap paling fasihnya orang Arab. Artinya Nabi ingin mengatakan apa? Iya, kalau urusan Arab itu adalah suatu tutur kata, saya tetap yang paling fasih berbicara. Nah ini menurut saya poin yang penting untuk bisa kita pisahkan dengan urusan Habib. Karena Habib, meskipun Habib itu istilah yang belakangan muncul. Sebetulnya istilah yang lebih lama dan lebih kuno di Nusantara itu adalah Sayyid. Bahkan saya sudah sebutkan di dalam buku itu, kedatangan Sayyid di Nusantara itu ada penelitian, lagi-lagi ini membutuhkan kepada riset yang lebih serius, ada penelitian yang mengatakan sejak abad pertama Hijriah. Karena kerajaan pertama Perlak itu ada pada abad 800 dalam 800 Masehi, itu artinya abad kedua ketiga Hijriah, yang itu artinya kalau dia bisa membuat sebuah kerajaan berarti sudah ada umatnya, ada masyarakatnya yang sudah ada di situ, dan sudah ada infrastrukturnya, ada strukturnya, ada SDM-nya, ada semuanya, dan itu pasti membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menciptakan sebuah lingkungan atau milieu untuk bisa terciptanya sebuah kerajaan Islam. Jadi jangan dilihat titik berdirinya kerajaan Perlak itu saja, tapi harus ditarik ke belakang. Jadi misalnya contoh, dan ini saya kira suatu formasi yang sangat umum, misalnya Dr. Eka Sastra mau menjadi anggota DPR, pasti dia membangun dulu basis massa yang cukup panjang, padahal dia sudah orang Indonesia. Bayangkan ini Sayyid datang, Muhammad Dibaja, datang dari daerah Madinah sana, ini Sayyid, lagi-lagi ini bukan, nanti saya akan ceritakan di mana terpisahnya, mulai terpisahnya Arab dari Habib. Dan ini harus kita tegaskan. Karena kalau ini tidak kita tegaskan, nanti menjadi rancu antara Arab sebagai sebuah bahasa dengan Sayyid sebagai keturunan Nabi yang punya kemuliaannya sendiri dan juga punya kehormatannya sendiri dan juga punya kontribusinya sendiri terhadap bangsa ini. Sebagaimana juga bahasa Arab punya kontribusinya sendiri terhadap bangsa ini dan pembentukan Nusantara, dan juga punya saham besarnya. Bahasa Arab ini punya saham besarnya dalam mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, dan juga literasi Nusantara. Ini harus, dua hal ini harus kita pisahkan karena masing-masing punya kontribusi positifnya. Nanti saya akan di ujung saya katakan dua-duanya sedang mengalami penunggangan yang berbahaya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau Sayyid itu datang pada era itu di tahun 800 Masehi, 840-an Masehi, dan bisa mendirikan kerajaan di Nusantara, itu artinya di Nusantara ini, terutama di wilayah pesisir Nusantara, daerah Pasai dan seterusnya, itu telah berdatangan para
pendakwah Islam yang saya bicarakan sekarang ini, Sayyid, tidak terlepas juga, tidak menutup juga kemungkinan para pedagang Arab, para pedagang penutur bahasa Arab lainnya, ya. Jadi tepatnya itu lebih tepatnya disebut sebagai penutur bahasa Arab lainnya. Meskipun kalau kita mau singkat sebagai orang Arab pun, maksudnya Arab di situ adalah yang berbahasa Arab. Itu sudah datang pada sebelum itu. Dan ini terkonfirmasi oleh sejumlah data yang saya temukan dan saya tulis di dalam buku itu. Kalau saya spoiler semuanya nanti akhirnya tidak ada yang mau membaca bukunya. Jadi kira-kira itulah yang dimaksud. Identitas Arab itu ilusi karena banyak orang yang merasa dirinya Arab tidak bisa berbahasa Arab. Lantas pertanyaannya, di mana kearabanmu? Jadi gugur, jadi hilang. Saya katakan, saya Habib karena memang saya sebagai sebuah keturunan, itu Habib. Keturunan ke atas, oke, saya bisa membuktikan itu dan punya silsilahnya, ya sudah, saya Habib. Tapi tidak semua Habib itu Arab, tidak semua Arab itu Habib. Ini dua hal yang terpisah. Nah, belakangan kita bicara sejak kira-kira era 80-an, 90-an ketika mulai para pelajar Timur Tengah pelajar Indonesia pergi belajar ke Timur Tengah, mereka ini balik dengan membawa apa yang disebut sebagai fenomena kearaban. Fenomena kearaban itu apa? Ternyata mereka mengira kearaban itu adalah gamis, serban, penutup ghutrah, ya, penutup di kepala ini, cara berpakaian tertentu, cara berjenggot tertentu, dan diidentikan antara ciri-ciri itu Islam. Di sini saya protes karena perlu bukti dan perlu dalil untuk mengatakan bahwa itu semua adalah sunnah Nabi. Saya sendiri akan menulis buku pada lanjutannya adalah betapa banyak ilusi tentang sunnah Nabi. Ilusi, benar-benar ilusi. Tidak ada bukan sunnah Nabi seperti itu. Contoh sederhana saja, ini mungkin akan membuat sebagian banyak atau banyak orang yang mungkin akan merasa terganggu, ya. Menurut saya, menikah banyak bukan sunnah Nabi. Itu adalah satu-satunya yang disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi. Artinya itu dispensasi untuk Nabi khusus. Makanya Nabi menikah lebih daripada 4. Tetapi menikah itu sendiri, menikah itu jelas sunnah Nabi. Tapi menikah banyak atau poligami bukan sunnah Nabi. Tidak ada buktinya. Ini satu contoh. Nah, ilusi ini tadi dibangun sedemikian sehingga terjadi pengidentikan antara kearaban sebagai budaya orang-orang yang bertutur bahasa Arab, ya, yang bertutur bahasa Arab, budayanya mereka di sana seperti itu, dengan Islam di satu sisi, sehingga seolah-olah semakin menonjolkan, semakin menampilkan budaya Arab, semakin terlihat keislamannya seperti yang dituturkan oleh Dr. Haidar Bakir di awal pembukaan tadi. Ini problem menurut saya. Di satu sisi. Di sisi lain juga problem kehabiban. Karena ternyata juga mulai tahun kurang lebih 1994 ketika komunis jatuh di Yaman, mulailah terbuka arus ziarah keturunan Yaman atau keturunan Hadramut dan keturunan Nabi sebetulnya, sebagian keturunan Nabi, itu juga untuk pergi ke Hadramut mengunjungi leluhur mereka di sana, dan kemudian di sanalah mereka mengalami euforia untuk mengukuhkan budaya tertentu dari sana ke Indonesia dan menaikkan atau semakin mengeksklusifkan kehabiban itu sebagai identitas yang berbeda dari yang lain. Padahal seperti yang saya katakan, itu adalah politik yang datang dari Belanda. Karena Sayyid sebelum 1800 itu tidak memisahkan dirinya dari pribumi manapun. Bahkan mereka itulah pribumi juga. Jadi tidak ada penyebutan pribumi atau non-pribumi sebelum adanya politik segregasi, politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda. Sayangnya, sebagian Sayyid yang datang di 1800-an sampai sekarang, itu justru ingin mengukuhkan, enggak, saya ini Sayyid, saya ini punya kedudukan yang berbeda. Loh, dari mana kedudukanmu berbeda? Ya berbeda, memang pangkat saya berbeda. Ya, salah satu yang memberikan pembedaan itu tadi secara sosial politik kan Belanda. Kenapa kamu mau menguatkan politik Belanda ini?
Kalau kemuliaanmu itu datang karena keruhanianmu, keilmuanmu, akhlakmu, yang memuliakan Allah, nggak perlu kamu memuliakan dirimu sendiri. Nggak perlu kamu memuliakan dirimu sendiri. Kalau kemuliaanmu datang dari ilmu, keruhanian, akhlak, Allah yang akan memuliakanmu, dan itu janji Allah. Tapi kalau kemuliaanmu datang sebagai sebuah pangkat sosial, pangkat politik, pangkat kelas, itu yang melakukan itu adalah Belanda. Dan kita harus meninggalkan politik itu karena kita sudah bangsa yang merdeka di mana semua orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya kira ini yang katakanlah rangkuman dari buku yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat, memberi perubahan, sedikitnya men-trigger ya, memicu suatu perubahan. Terutama bagi keluarga besar Alawiyin sendiri dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Musa Kasim atas pemaparannya. Hadirin, sebelum saya lempar ke audiens yang Zoom online, mungkin ada tambahan dari Prof. Kasim. Oke. Silahkan Prof, kalau ada. Pak Said Kazim Al-Habsyi. Oke, tongkat tampak bengkok itu bias, itu ilusi. Saya terima itu masih pelajaran SMP dulu. Contoh tersebut tidak bisa disepadankan dengan contoh saya Arab dari garis keturunan Arab. Meski saya tidak mahir berbahasa Arab. Tidak bisa disepadankan. Ini penglihatan, toh. Tertipu penglihatan kita ya. Boleh dikatakan itu ilusi. Maka yang saya katakan bukan seperti tongkat itu fakta. Ya. Kita bisa mengatakan identitas itu kebahasaan, penutur bahasa Arab. Tapi kalau penutur bahasa Arab itu menjadi orang hebat di tengah masyarakat, menjadi presiden, menjadi wali kota di barat, maka orang akan mengatakan dia keturunan orang Arab. Selalu ikut keturunan. Jadi coba juga pakai kacamata historis sosiologis. Ambil contoh misalnya Al-Quran mengajarkan kita kata Al-Qurban, Al-Ulama. Itu sama sekali kalau di Indonesia kata itu sudah punya pengertian yang banyak sekali. Kurban dalam bahasa Al-Quran mendekatkan diri kepada Allah, itu saja sudah. Al-Ulama dalam Al-Quran hanya 2 kata. Kalau biasa kita dengar kajiannya bahwa ulama itu bukan hanya ulama seperti kiai, ya, apa itu imam, ya, habib, tapi cendekiawan, saintis juga ulama. Nah, menurut saya keduanya harus kita terima. Cuma berproses dalam kehidupan sejarah dan sosiologis. Tidak boleh kita mengatakan ini yang benar. Ya. Anda tidak, di Indonesia sulit Anda mengubah bahwa ulama itu termasuk saintis, ahli sejarah itu ulama, fisikawan itu ulama, berat itu. Tapi Al-Quran memberikan isyarat seperti itu pada redaksi ulama dalam Al-Quran. Al-Qurban juga seperti itu. Tidak boleh Anda mengatakan, tidak boleh mengatakan korban kecelakaan, korban kejahatan seksual. Itu sudah menjadi bahasa orang Indonesia. Biarkan saja berkembang, tapi orang mengerti kenapa perkembangan kata seperti itu. Yang penting sebenarnya dididiklah. Orang Islam itu dididik, orang Arab itu dididik orang yang bukan Arab. Karena yang membuat kita konyol kalau pendidikannya rendah. Arab atau bukan Arab, jadi konyol. Ya. Oke. Ada. Ini saya mau tambahkan sedikit. Ya, demikian ya. Juga. Kalau Pak Kazim tadi, kalau hadis yang tadi diucapkan itu dilemahkan oleh pakar hadis, dan Anda terima hadis yang dilemahkan oleh pakar hadis, ya saya stop berdiskusi. Karena saya mengikuti pakar hadis. Saya bukan ahli hadis. Saya selalu merujuk kepada pakar hadis. Ada hadis yang mau saya sampaikan, saya tanya kepada pakar hadis di kampus saya.
Kalau dia mengatakan dhaif, saya tidak pakai itu hadis. Jangan karena tidak cocok dengan dalil-dalil yang kita mau pakai, lantas kita terima hadis yang lemah itu. Kalau Anda terima itu, Ustaz Kazim, ya stop kita punya diskusi. Ya. Yang terakhir, kalau ada perilaku Nabi tidak biasa, ya itulah biasa yang diungkapkan tadi. Dikatakan itu khusus untuk Nabi. Kemaksuman itu khusus untuk para imam Syiah. Ya. Padahal orang bisa berdebat. Bisa orang berdebat. Bahwa itu bukan kekhususan. Silakan bikin contohnya. Kalau mau, banyak, ada orang mungkin beristri 5 dalam kenyataan sosial kita. Beristri 6 sekaligus. Tidak boleh kita mengatakan dia melanggar sunnah Nabi. Karena Nabi memberi contoh. Ya kalau mau ikuti contoh itu ya contoh saja. Kalau sanggup. Ya. Nah, menurut saya, begitu cara berpikir saya, jangan terlalu hitam putih, ya, karena akhirnya juga Arab sebagai keturunan disapa. Ketika Anda jahat atau Anda sukses, tetap Anda orang mengatakan dia orang Arab yang sukses. Demikian kalau kita jahat juga, tidak boleh kita mengingkari. Begitu ya kerangka berpikir saya. Terima kasih. Oke, ada 3 poin yang disampaikan Prof. Kasim. Sebelum diserahkan lagi Ustaz Musa, Prof. Ahmad Sewang ada mau ditambahkan, Prof? Ya, yang pertama harus juga diakui bahwa politik Arabisasi pernah berlangsung dalam sejarah. Politik Arabisasi itu yang dikumandangkan oleh Bani Amawi ternyata sangat bermanfaat karena sebagai yang saya katakan tadi, negara-negara atau daerah-daerah di bawah naungan Bani Amawi semua berbahasa Arab dan menyatakan dirinya Arab seperti Afrika. Yang kedua, sikap eksklusif yang dikembangkan oleh pembawa Islam pertama juga sangat berguna karena kenapa? Sebagai pedagang punya strata sosial yang tinggi di tengah masyarakat, dengan demikian ia memudahkan kawin-mawin, sebab dahulu kalau mau kawin bukan hanya yang bersangkutan tapi seluruh keluarga masuk di situ, dan ketika seluruh keluarga untuk bisa kawin harus bersyahadat dulu. Cuma kalau ini mau dipakai sekarang, sekali lagi akan merugikan Alawiyin itu sendiri. Itu sebabnya maka saya setuju pembaharuan yang dilakukan oleh Musa Al-Habsyi tadi. Cuma jangan berharap, ya sekali lagi jangan berharap bahwa pembaharuan itu langsung diterima semua masyarakat. Gelombang kedua saja, kedatangan orang-orang Arab yang kemudian dilakukan pembaharuan oleh Ahmad Surkati, sekarang masih banyak orang begitu. Sebagai saya ceritakan tadi, bahwa masih ada orang yang berpegang teguh kepada sikap eksklusif. Nah, inilah tugas kita sekarang ini, dan karena itu saya sangat gembira dengan buku ini, tapi jangan kita berhenti di sini. Oleh Nurhalis Majid mengatakan, sama dengan orang yang mau menghentikan mobil, tidak bisa langsung direm mati. Harus direm sedikit-sedikit. Ya, demikian itu yang saya pesankan kepada Musa Al-Kazim, bahwa selalu saja tidak langsung pembaharuan itu berlangsung secara keseluruhan. Saya kira demikian. Terima kasih. Dr. Reta, Ya. silakan ada yang saya ingin menempatkan ini dalam konteks yang lebih luas. Oke, mungkin tadi dari Prof. Kasim yang coba masuk ke definisi Arab itu sendiri, yang mungkin masih ada diskusi terkait ini. Tapi saya ingin menempatkan ini
saya ingin menarik pesan yang ingin disampaikan oleh Ustaz Musa Qasim, mudah-mudahan saya tidak salah, tentang inklusivitas tadi. Hampir semua negara di dunia, hampir semua masyarakat di dunia ini yang bisa maju dalam tanda kutip baik secara ekonomi atau politik adalah masyarakat dengan ciri-ciri inklusif. Jadi masyarakat dengan ciri-ciri yang penuh keterbukaan. Oke lah, mungkin dalam satu titik kita akui identitas, tapi identitas ini adalah sebuah yang terbuka, sebuah yang setara, tidak eksklusif, tidak merasa bahwa dialah yang paling benar, tidak merasa bahwa pada dialah disematkan sebuah nilai-nilai esensial tertentu. Nah, dengan kategori seperti ini, dengan sebuah kesadaran seperti ini, dengan sebuah kondisi masyarakat yang inklusif, tidak lagi eksklusif, tidak lagi ini misalnya, kan kita lihat di mana-mana ini orang keturunan Tionghoa di Jakarta ini membuat daerah wilayah utara itu adalah wilayah mereka. Kemudian kelompok ini kelompok. Jadi masyarakat yang berkelas-kelas, terfragmentasi. Tidak mungkin kita bisa mengharapkan sebuah masyarakat yang sehat, ekonomi yang kuat, politik yang bagus, sosiologi lebih bagus dengan kondisi masyarakat seperti tadi. Nah, karena itu kita butuh pembaharu-pembaharu, kita butuh orang-orang yang berpikir bagaimana meleburkan semua sekat-sekat itu. Semua sekat yang ada ini, semua stratifikasi ini, sehingga kita benar-benar mengedepankan yang membedakan kita adalah moralitas kita, akhlak kita. Itu membedakan kita, bukan lagi bahwa dia dari sini dan seterusnya. Nah, saya kira itu pesan penting dari buku ini yang perlu kita perbanyak, kita perlu gaungkan. Nah, bayangkan kalau semua orang berpikir seperti Musa Qasim ataupun kedua pembicara kita sebelumnya, tentang kita adalah sosok yang lebih terbuka, yang setara, pendidikan yang jauh lebih penting kalau menurut Prof. Qasim tadi. Nah, kalau semua orang berpikir seperti ini, bangsa ini akan jauh lebih maju lagi dengan kekeluargaan yang lebih baik dan orang berlomba-lomba untuk berbuat amal kebaikan. Itu poin penting yang menurut saya pesan yang harus kita ambil dari Musa Qasim dan teman-teman. Dan sekali lagi, terima kasih. Kita butuh bukunya dalam waktu cepat. Mudah-mudahan sudah tersedia di Misan agar kita bisa mengadakan diskusi dan terkait buku ini. Sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum ke Ustadz Musa, mungkin Pak Haidar masih ada dan mau memberikan juga semacam refleksi-refleksi baru atau pikiran-pikiran baru. Silakan Ustaz. Saya kira cukup Pak Sumpah, kecuali patut saja. Saya hanya memang mau mengingatkan bahwa pembahasan ini harus selalu dikaitkan dengan konteks penulisan buku ini atau tujuan penulisan buku ini, yaitu bahwa apapun pemahaman kita tentang Arab dan identitas Arab itu, seperti dikatakan juga oleh Profesor Sewang, Pak Qasim Matar dan Dr. Eka Sastra, tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap eksklusif, apalagi menganggap bahwa identitas Arab atau Habib itu sebagai lebih tinggi dari identitas katakanlah rasial yang lain, bahwa ketinggian atau kemuliaan itu sepenuhnya terkait dengan keilmuan, adalah itu akhlak dan juga spiritualitas atau kedekatan kepada Allah SWT. Kalau itu terpelihara, maka penggunaan istilah identitas Arab atau Habib seperti yang disampaikan oleh Profesor Qasim Matar itu menjadi tidak problematis. Nah, penjernihan perlu dilakukan ketika penggunaan yang sudah lazim terhadap istilah Arab, keturunan Arab, Habib, keturunan Nabi itu kemudian membawa ekses seperti yang disampaikan oleh Ustadz Musa Qasim tadi sebagai penulis ya. Saya kira itu yang penting, bahwa konteks atau tujuan pembahasan harus selalu kita pelihara ketika kita berdiskusi mengenai
persoalan yang sudah kita sampaikan tadi ya. Dan ini penting sekali lagi bagi keindonesiaan, penting bagi dakwah Islam yang egaliter ya. Dan jangan sampai persoalan ini kemudian merancukan pemahaman kita tentang ajaran Islam itu gitu ya, bahwa pada dasarnya sekali lagi keilmuan, akhlak dan spiritualitas itulah yang penting. Seorang keturunan Arab atau seorang Habib boleh dihormati selama dia memiliki bersamanya kealiman, akhlak dan spiritualitas itu. Memang tidak bisa dipungkiri ada hadis-hadis Nabi yang di dalamnya Nabi mengatakan, misalnya di dalam riwayat hadis yang bahkan disahihkan oleh Albani, bahwa Rasulullah, aku meninggalkan tsaqalain ya, dua hal yang penting, yang berat, yang merupakan peninggalanku, yaitu Al-Quran dan itroti ya, keturunanku. Itu hanya bisa dipahami bukan semata-mata setiap keturunan itu merupakan satu di antara dua tsaqalain, tapi jika keturunan Nabi itu itrah itu memiliki syarat keilmuan, akhlak dan spiritualitas, baru dia bisa masuk ke dalam kategori itrah yang menjadi satu di antara dua tsaqalain itu. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan konteks penulisan tidak pernah boleh dilepaskan dari pembahasan kita mengenai penjernihan soal identitas Arab itu. Jadi ilusi di sini yang saya maksud, betul seperti kata Profesor Qasim Matar, pada kenyataannya ada yang disebut identitas Arab itu, tapi ketika identitas Arab atau Habib dijadikan dasar eksklusivisme dan sikap merasa diri lebih mulia, maka disitulah identitas Arab itu menjadi ilusi. Saya kira itu saja, Pak Supah. Terima kasih. Ya. Saya mau tambahkan sedikit ya. Oh iya. Supaya saya agak senang meninggalkan majelis ini. Silakan, Bro. Saya setuju apa yang dinyatakan tadi oleh Pak Bagir, Pak Eka, Pak Ahmad tentang inklusivitas. Justru itu yang lebih penting. Ya, itu yang penting. Spiritualitas itu yang penting. Ya. Sehingga maaf penulis, ya, Adinda atau Ananda Al-Qazi Minal Ghaiz, ya, menahan diri. Ya. Coba menahan diri, karena jangan sampai Anda itu karena fenomena terakhir Arab diserang, Anda mau melepaskan identitas keturunan Arab seperti itu. Jadi konteks juga, oke, saya terima, tapi koreksi juga konteks. Kalau orang mendapat kesan Anda mau melepaskan diri kearaban karena diserang. Lihat orang Cina tidak perlu melepaskan diri dari kecinaannya, meskipun sudah didemo. Orang Arab belum didemo sekarang, hanya disoraki, ya, diejek. Lantas kita menulis buku seperti ini seolah-olah keturunan Arab itu kita lepas. Tidak, jangan. Kita Arab, kita keturunan Arab. Arab yang mana? Yang inklusif, yang punya semangat spiritualitas yang tinggi. Itu aja, menurut saya. Nah, itu pendidikan perlu. Ya. Oke? Ya, saya kira langsung saja saya Musa ditanggapi penekanan tadi bahwa identitas Arab tetap harus diakui secara sosiologis dan historis. Tidak boleh dilepas begitu saja. Silakan, Ustaz. Ya, mohon maaf karena ternyata ya bisa kalau akhirnya pemahamannya seperti oleh Putus-putus ini suaranya. ya. Mungkin karena belum sepenuhnya membaca buku, sebagian dari penanggap agak berbeda dengan maksud dari tujuan buku itu.
Jadi tujuan buku itu ingin mengatakan bahwa Arab itu adalah sebuah bahasa wahyu yang ada di dalamnya kandungan-kandungan spiritual dan kekayaan spiritual. Lalu juga siapa saja yang menyandang, yang ingin mengenal wahyu harus mempelajari bahasa ini dan menekuninya seperti yang dianjurkan oleh para sufi, terutama Ibnu Arabi. Dan itu saya sampaikan juga di dalam buku tersebut. Artinya apabila kita ingin menjadi Arabi yang sesungguhnya, ya kita harus pelajari bahasa wahyu ini sepenuhnya, sehingga kita berhak untuk mengklaim atau menerima identitas Arab itu. Jadi ini bukan lari dari kearaban, malah justru ini meneguhkan kearaban dengan cara yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua soal Habib, saya percaya Habib itu banyak yang mulia dan kemuliaan mereka juga sudah terbukti dari penghormatan masyarakat Indonesia terhadap mereka, dan juga harapan agar jangan sampai kemuliaan itulah yang ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan politik yang kotor, yang bersifat sesaat, yang akibatnya justru menjadikan kehabiban dan kearaban itu terdesakralisasi dan memberi justifikasi bagi mereka yang sebetulnya adalah pembenci tanpa alasan dan dasar sama sekali, itu bisa melontarkan kebencian dan permusuhannya secara terbuka. Yang sebelumnya itu tidak terjadi, karena orang tidak akan memusuhi kemuliaan apabila kemuliaan itu dijaga dengan baik. Terus yang ingin saya tekankan bahwa seperti yang juga sudah alhamdulillah ditangkap dengan baik oleh Dr. Eka Sastra dan juga terutama Pak Bang Haidar, bahwa buku ini justru ingin mengatakan bahwa inklusivisme itu adalah jalan bagi semua proses politik di negeri ini, dan juga semakin inklusif orang itu, dia akan semakin terbuka terhadap berbagai pemahaman, dan pada akhirnya agama ini tekanan dasarnya atau bobot tertingginya itu adalah pada spiritualitas dan akhlak, bukan pada atribut-atribut luar. Karena justru atribut-atribut luar itu menjadikan agama ini mengalami apa yang disebut sebagai reifikasi atau pembendaan. Jadi alih-alih agama itu dihayati, diinternalisasi dan resapi, tetap melainkan justru sebaliknya agama itu dibendakan dan ditampilkan dan ditonjolkan. Dan akibatnya agama itu dengan mudah ditumpangi oleh orang-orang munafik yang sama sekali tidak beragama bahkan. Dan itu yang berbahaya. Nah, agama itu harus diinternalisasi, bukan berarti meninggalkan atribut-atribut luar, tetapi penonjolan pada atribut-atribut luar, khususnya dalam arena politik, itu dapat berakibat pada bahaya terhadap penghayatan agama, pendidikan agama, penyebaran agama yang sebenarnya. Terakhir saya ingin menanggapi soal hadis tadi, ya, supaya tidak dianggap betul-betul orang nggak sekolahan ya Prof. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya yang saya maksud itu, meskipun sanad hadis itu ada seorang pakar bernama Albani mendhaifkannya, tetapi matan hadis itu tidak bisa dibantah, karena pastilah Nabi adalah paling fasihnya orang yang bertutur bahasa Arab. Jadi matan hadis itu menurut ahli-ahli hadis, silahkan buka semua buku mustalahul hadis atau ulumul hadis, matan itu lebih kuat karena itu sesuai belaka dengan fakta-fakta di dalam Al-Quran maupun sejarah manusia. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi adalah paling fasihnya penutur bahasa Arab. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih kepada semua, terutama Profesor Qasim Matar, guru saya. Nanti suatu saat saya ingin cium tangan beliau. Alhamdulillah kritik-kritiknya luar biasa. Dan juga kepada Profesor Ahmad Sewang dan Dr. Eka Sastra, dan juga kepada Bang Haidar Bagir yang tadi mengingatkan untuk kembali kepada maksud dan tujuan tulisan buku ini, yaitu untuk menyebarkan inklusivisme dan menolak adanya pengerasan identitas yang berujung pada
kemungkinan konflik besar yang bisa terjadi di negeri ini atas nama agama, yang itu berarti merugikan agama, merugikan Habib, merugikan Islam, dan merugikan semua kita. Terakhir juga terima kasih kepada Dr. Supah dan kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukunya bisa sampai kepada semua narasumber dalam waktu yang cepat. Demikian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih. Masih ada dari Prof. Ahmad Sewang. Silakan Prof. Setelah mendengar penjelasan baik dari Pak Haidar maupun Musa Al-Qasim, buku ini semakin tertarik saya miliki. Iya. Supaya kita bisa memahami Islam, masyarakat memahami Islam secara inklusif, seperti yang dipahami Pak Burai Shihab. Dia katakan, saya tidak mau disebut Habib karena akhlak saya belum mulia. Seperti itu. Jadi setelah memiliki buku ini, ya kita semakin terbuka. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Prof. Jadi ada harapan besar dari semua audiens untuk memiliki bukunya. Mungkin satu peserta online, mungkin ada kita berikan kesempatan satu saja penanggap di Zoom. Ada? Siap. Oh, silakan Prof. Dr. Rahim Rasak dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Silakan. Makasih. Jadi bukunya saya belum baca, kemudian pembicaranya juga saya tidak mengikuti semua. Cuma saya menyimak dari pembicaraan pengarang buku, sepertinya apa yang diucapkan itu sepertinya tidak sama dengan apa yang ada di buku. Kemudian dia sendiri mengatakan bahwa belum dibaca semua. Kita kan hanya mau memahami apa yang diucapkan, dan kita tidak memahami apa yang ada dalam hati. Karena itu saya tutup, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa, spiritualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Mungkin Ustadz Musa berkenan menanggapinya lagi. Oke, kalau tidak kita tutup saja, dan saya kira penutup kita minta Prof. Ahmad Sewang untuk doa penutup sekaligus mungkin doa buka puasa. Silakan, Prof. Saya pasti berbahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan atas doa yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Sewang, maka dari panitia kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua kehadiran para pembahas, Profesor Ahmad Sewang, Profesor Qasim Matar, Dr. Eka Sastra, dan juga Dr. Haidar Bakir, serta saya Musa sendiri. Dari mewakili panitia Tribun Pusat Kajian Nusantara. Jadi sekedar perkenalan juga bahwa Pusat Kajian Nusantara ini dibentuk oleh Eka Sastra dan beliau juga direkturnya. Terus Tribun sendiri mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.